Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya di sini yang pertama ingin memotivasi Bapak Ibu. Jadi tentang seperti yang Pak Najar bilang tadi, ilmu jodoh gitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, HNI tadi sudah diajarkan sama Pak Najar Hidayat, kita punya lihat ya. Kemudian kalau saya bilang apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Kalau bisa berdiri Bapak Ibu, berarti itu semangat Bapak Ibu nampak. Yang nggak berdiri, maklumin saja. Mungkin ada sedikit masalah di lutut dan lain sebagainya ya. Baik, saya ulang. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Masih ada yang belum bangun Bapak Ibu. Sekali lagi kita coba. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah semua di sini sehat-sehat Bapak Ibu. Kenapa? Karena nampak semuanya bagus. Baik, langsung saja. Jadi saya dapat di sini materi tentang bagaimana kerja-kerja kita di HNI. Kemudian ada cara mudah, kemudian ada jodoh, ada strategi sukses, paradigma sukses bagaimana. Jadi kenapa kadang-kadang kok sulit kali sih di HNI ini? Apa sih kerja kita di HNI? Itu yang akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama yaitu strategi jodoh. Jodoh di HNI itu sebelum kita memulai itu ada jodoh Bapak Ibu. Jodoh, apa sih jodoh ya kan? Jodoh itu J-nya itu jantung Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini luar biasa ya. Sudah datang kemari itu sudah luar biasa. Mendapat ilmu, insya Allah semoga berkah, bisa dikomunikasi. Jodoh itu jantung Bapak Ibu. Jantung Bapak Ibu di HNI adalah home sharing. Apa itu home sharing? Kita sering lihat di grup-grup binaan ada home sharing. Home sharing pembinaan dengan mentor, home sharing pembinaan dengan tim. Apa itu home sharing? Home sharing di HNI adalah home sharing misalnya. Jadi home sharing kita di HNI itu adalah jantung. Kalau bisnis kita sudah jalan, home sharingnya tidak jalan, itu jantungnya tidak akan berdetak Bapak Ibu. Jadi intinya di sini sudah leader semua, M ke atas, otomatis sudah tahu. Jadi yang pertama yaitu jantung tadi yaitu home sharing. Yang kedua jantung. Jodoh jantung, kemudian O itu adalah oksigen. Oksigennya adalah mitra Bapak Ibu. Mitra, oksigen kita mitra Bapak Ibu. Jadi di sini ada sistem yang namanya PCA. PCA sering kita dengar, yuk PCA. Apa itu PCA? P itu adalah pakai dulu produknya. Bapak Ibu sini saya yakin pasti sudah pakai produknya, ya kan? Kita berawal dari bangun tidur. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bangun tidur apa yang dulu kita lakukan? Bangun tidurku terus mandi, ya kan? Tidak lupa menggosok gigi. Yang pertama dulu yang kita lakukan adalah bangun mandi. Ada nggak yang datang kemari nggak mandi? Ada nggak yang di rumahnya nggak ada pasta gigi? Nggak ada, otomatis kita bangun tidur mandi pakai pasta gigi. Jadi mulailah memakai produk PCA, pakai produk, pakai pasta gigi, pakai sabun mandi, pakai shampoo, pakai sabun ada yang cair, ada yang batang dan lain sebagainya. PC. Kemudian apa yang kita pakai tadi kita ceritakan. Cerita sebanyaknya.
cerita manfaatnya, cerita tentang apa yang kita dapat setelah pakai. Kemudian PCA-nya, ajak kawan kita untuk bergabung. Supaya apa? Yang pertama supaya dapat harga diskon. Harga pasta gigi kita yang tahu berapa harganya? Bukan 17 Bapak Ibu. Harga pasta gigi itu harganya 20. Kenapa? Karena di perusahaan harga pasta gigi kita mau ke pabrik tetap 20.000. Tapi mudahnya kita, karena yang tadi punya kartu diskon itu dikasih diskon 3.000 jadi 17.000. Ini yang tadi. Baik, saya ulang kembali ya. Ini riwayat saya. Yang pertama mungkin di sini udah banyak yang kenal. Yang pertama nama saya Sylvia Putri, kemudian pangkat tinggal di Desa Budat, statusnya DC. DC itu distributor center. DC itu pangkat penjualan kita. Kemudian teman-teman bergabung di tahun 2016. Kemudian acara pernah diikuti ada 3M di Medan. Kemudian Hebat di Lux Mawai, SPP Langsa, Bos Lux Mawai, KHT, dan kuliah. Jadi kami sudah punya sertifikat, insya Allah akan menjadi salah satu dosen nanti saat Bapak Ibu selanjutnya mau ikut KHT. Lanjut. Ini yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, saat kita memulai bisnis saya itu ada yang namanya strategi jodoh. Di sini mungkin banyak yang belum punya jodoh. Saya lihat masih muda-muda ya. Kalau di HNI jodoh HNI itu adalah J-nya itu jantung, Bapak. Kemudian ada darah, kemudian oksigen. Jadi J yang pertama itu jantung, kemudian D-nya itu darah, kemudian yang ketiga itu O-nya adalah oksigen, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini HNI. Kenapa HNI selalu di hati, ya kan? Kalau Silvi kemana-mana itu ya home sharing. Sampai kadang-kadang kawan-kawan bilang tuh, "Hoen taja anjing pasti HNI gitu." Berarti itu Bapak Ibu salah satu kita untuk melindungi suksesan. Kan doa-doa mereka. Nah, home sharing Bapak Ibu. Jantung dari bisnis saya ini adalah support system. Kita berbagai jenis support system. Kemudian yang intinya adalah support system ada di buku yang Bapak Ibu daftar 30.000. Kalau memang tidak ada, Bapak Ibu boleh download di AVO. Ada support system kita di AVO. Lanjut. Kemudian ada jodoh darah. D-nya itu darah. Apa itu darah di bisnis saya ini? Darah itu agen, seperti yang saya sampaikan tadi, mitra. Kita punya tim, itu adalah agen-agen kita dari ini yang intinya adalah rekrutmen. Rekrutmen itu timbul dari PCA tadi. Bapak Ibu punya tetangga depan, punya tetangga samping, kemudian punya tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Itu semua direkrut Bapak Ibu. Jadi rekrutnya bagaimana? Bapak tadi sudah pakai, Ibu tadi sudah pakai, pasti dapat manfaatnya. Oh, saya sering enggak sakit gigi, ya itu aja ceritakan. Mudah sekali bisnisnya ini. Apa yang kita pakai itu aja yang kita ceritakan. Nah, kemudian lanjut. Ini ada yang namanya yang terakhir yaitu OH, itu namanya oksigen. Oksigen di HNI yaitu produk, Bapak Ibu. Produk di HNI itu luar biasa. Bisa kita lihat di bazar belakang. Itu di sini juga ada. Bazar produknya ini sudah, kalau menurut saya hampir 100%. Kenapa? Apa yang kita pakai, kebutuhan kita semua sudah ada di HNI. Kita pakai pasta gigi, kita pakai sabun mandi, kita pakai softtek ya bagi yang perempuan. Kemudian kita pakai pampers untuk anak-anak, dan kebutuhan bayi juga sudah lengkap, sampai kemian putih sudah ada. Kemudian pampers dan lain-lain sebagainya. Jadi oksigennya itu adalah produk. Bapak Ibu ingin memulai, itu produknya harus punya. Nah, ada di kita ada 3 untuk menjadi pembisnis. Yang pertama di segi oksigen ini ada
SC namanya Stockist Center, kemudian DC Distributor Center, AC itu Agen Stock Center. Minimal itu kalau misalnya kita punya tim ya, agen stok kita punya 6 jalur. Mungkin nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Bu Diana Fitri. Saya jelaskan secara sekilas. Jadi di dalam 6 jalur itu kita punya 18 agen stok minimal. Lebih banyak, lebih bagus karena ini bisnis. Kita kalau sudah datang kemari ikut STP, otomatis kita sudah tahu ini bisnis. Bukan lagi sekedar mengetahui apa sih itu HMI. Jadi ini sudah bisnis. Lanjut. Sekarang kita masuk ke strategi karakter sukses di HMI, yaitu ada yang namanya mampu. Apa sih itu mampu? Mampu, kita mampu. Apa? Itu sih ada uraiannya. Mampu di sini yaitu yang pertama, manusia sering tidak kekurangan kemauan, mereka hanya kekurangan. Kadang-kadang kita manusia sering tidak kekurangan kemampuan, akan tetapi hanya kekurangan kemauan. Kita tidak mau. Yang pertama itu adalah mau. Bapak Ibu diundang kemari, mau. Berarti sudah datang, artinya Bapak Ibu sudah mau. Jadi mau dulu. Kita mau nggak deh ini? Mau ngapain? Mau pakai produk silakan, mau jual silakan, mau berbisnis juga silakan. Jadi kita ada 3 kemauan di HMI. Yang pertama, kita mau pakai, kemudian kita mau berdagang, kemudian kita mau berbisnis. Jadi nggak ada halangan. Oh, saya nggak mau di HMI kita disuruh jualan. Nggak disuruh jualan, kita hanya diajak pakai. Tapi kalau kita mau berbisnis, di sini peluangnya besar. Kemudian ada mau, berarti syarat untuk sukses yang pertama mau. Jangan mau saja, sangat mau. Kalau sangat mau, kita akan mencari tahu, kita mau pakai produk, kita mau untuk gagal, kita mau untuk sabar, kita mau untuk di setiap kondisi kita mau dulu. Mau sukses nggak? Mau nggak dapat ratusan juta dari ini? Mau dulu. Nah, kemudian lanjut. Yang kedua, antusias. Kayaknya di sini kayak vakum kali ya. Apa saya jelaskan yang nggak masuk? Apa memang belum connect mungkin? Kita tes lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Oh, masih semangat. Kita lanjut antusias. Berarti yang bangun-bangun tadi itu antusiasnya sudah dapat. Yang mau bangun berarti antusiasnya sudah dapat. Jadi jadilah orang yang semangat dan lebih semangat. Tadi Pak Najar sudah memutarkan Mars HMI. Itu ya untuk menggugah semangat kita. Mau semangat atau semangat sekali? Nah, Bapak Ibu, kita harus lebih semangat di HMI. Kita butuh orang semangat. Kenapa? Karena kita memperjuangkan produk halal, Bapak Ibu. Visi dan misi HMI itu jelas, Bapak Ibu. Bukan sekedar kisi-kisi biasa yang kadang-kala kita hanya mencari uang. Di sini banyak keberkahan. Usahakan Bapak Ibu antusias dulu, antusias. Bagaimana saya antusias? Saya tidak bisa apa-apa di HMI, ya kan? Sekarang kita luar biasa. Di HMI bisa dilihat di YouTube, ada leader-leader kita. Kemudian di IG, kemudian di Facebook. Jadi hanya 2 pilihan seseorang muslim. Ya, yang pertama menjadi pribadi yang semangat atau lebih semangat. Dan apapun kondisi kita harus semangat. Bisnis ini bisnis keteladanan. Kemudian bisnis ini duplikasi. Saya sudah menjelaskan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat seperti saya semangat. Kemudian bukan hanya duplikasi kerja. Bisnis di sini sepanjang hayat seluruh mitra-mitra kita harus semangat. Kemudian kesuksesan akan datang mengejar kita dan tim Bapak Ibu. Kemudian jadilah mentor dan leader yang selalu antusias, semangat, maka tim kita akan ikut semangat. Bapak Ibu pernah mendengar hanya kayu terbakar yang akan bisa membakar kayu lainnya, ya kan? Gak ada kayu yang terbakar, gak akan terbakar. Jadi kadang-kadang ada mitra itu mengeluh, kenapa dulu semangat saya gini, kenapa dulu saya kadang-kadang semangat saya kadang-kadang enggak. Apa sih, kenapa sih Bu Silvi? Jadi ada kadang-kadang kita keluhannya
itu yang pertama dekat dengan orang-orang yang semangat. Terkadang kita terlalu berpikir dia nggak mau. Itu bukan artian kita tinggalkan. Jangan terlalu sering. Nanti kita jadi ikut nggak semangat. Jadi bersama orang-orang semangat seperti Silvi yang jadi motivasi Silvi, Bu Asnani itu semangat luar biasa. Jadi ikut semangat. Jadi kita sama-sama orang semangat akan timbul, semangat itu akan timbul. Tapi di saat ada mitra, malas, ibu itu ada masalah gini, ada masalah. Memang kita dengarkan, tapi tetap menyemangati. Jangan sampai nanti kita sebagai mentor di sini banyak yang sudah ED, ya kan, manajer, EM dan lain sebagainya. Itu pasti mitra kita mengeluhnya ke kita. Jadi kita harus bisa menyemangati dia. Gini aja, kita berada dengan orang-orang yang semangat saja. Karena di HNI yang dibutuhkan adalah orang-orang semangat. Bapak Ibu di sini semangat? Siapa yang semangat? Siapa yang semangat? Mau sukses HNI? Semua mau. Jadi harus sangat mau. Ini belum ada. Kalau kita lihat cuma 1, 2, 3 yang mau semangat. Berarti belum ada yang memang serius di HNI. Bagaimana dengan mitra-mitra kita? Jadi kita tidak boleh mengeluh. Mitra kita nggak mau bangkit. Kita nggak boleh mengeluh. Mitra kita begini, mitra kita begitu. Kita dulu. Kita semangat nggak di HNI? Kita betul-betul mau nggak di HNI? Kita dulu sebagai mentor. Mau tidak? Jadi nanti pulang ke rumah sadari saya mau apa tidak? Semangat dulu, semangat diri kita, semangat untuk tim kita karena kita sudah punya tim. Baik, lanjut. Yang ketiga yaitu mandiri. Apa itu mandiri? Sering kita dengar mandi sendiri. Berarti kita bukan bayi lagi yang harus dimandiin, dipakaikan sabun, dipakai baju, ya kan? Jadi berhenti menyalahkan segala sesuatu apapun itu. Fokuslah pada perbaikan untuk lebih baik. Jadi yang ada di dalam diri kita, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Allah menyukai orang-orang yang berusaha merubah dirinya menjadi lebih baik. Lebih baik di segi ibadahnya, Bapak. Jadi kita harus baik di sisi ibadah. Hari ini kita sholat duha 2 rakaat. Besok usahakan 4 rakaat. Jadi kita harus baik di sisi ibadahnya, baik di sisi harus semangat mencari rezeki karena ada di rumah yang memang kewajiban kita itu harus lebih baik dari rezeki, kemudian baik dari semua harus ada perubahan lebih baik. Kemudian mandiri di sini. Jadi semakin minim kita minta bantu mentor. Tadi yang pertama ada home sharing dari jantungnya HNI. Bapak Ibu sudah ikut dengan mentor, pelajari apa yang dibicarakan mentor di HNI ini mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk mandiri di HNI mudah sekali. Karena yang kita kerjakan itu saja. Kita ikut home sharing yang dibicarakan PCA. Mau Ibu ikut dengan mentor yang dibicarakan PCA, mau kita ikut dengan leader-leader yang wow di sana, itu tetap PCA. Pakai cerita aja. Jadi itu saja kita sebagai mentor duplikasikan itu kepada mitra kita. Bagaimana kita duplikasi? Berikan dia peluang untuk dia menggali informasi. Buka di YouTube, coba buka di HNI di YouTube nih, leader-leader kita bicara materinya keren-keren. Jadi berikan mitra kita peluang, Bapak Ibu. Kita punya tim, itu tanggung jawab kita. Yang terkadang kadang-kala banyak kita WA, kita SMS nggak dibaca, itu wujud dari pembinaan. Itu tidak kita salahkan mitra, ya kan? Itu pembinaan kita. Bagaimana untuk memandirikan mitra? Itu kadang-kala kita harus bersikap yang nggak bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Contoh, mitra sudah buat jadwal home sharing, tiba-tiba ditelepon, Bu Silvi kok nggak datang? Ini 5 menit lagi orang ini udah mau pada pulang. Bu, gini aja, Ibu bertekad, Bu. Ibu bisa, Ibu mampu. Tiba-tiba kita tinggalkan, kita nggak datang. Untuk tujuannya apa? Memandirikan mentor tersebut. Dan ternyata alhamdulillah luar biasa. Home sharing nggak ada berhenti bosannya, luar biasa semangatnya. Saya nggak akan pernah meninggalkan Pak Asnani karena semangat beliau itu semangat saya. Begitu juga mentor kita di sini juga luar biasa. Ada Bu Murni, Bu Sri, Bu Diana, itu yang luar biasa semangatnya. Pak Najar itu luar biasa semangatnya.
Baik, yang pertama mandiri. Yang pertama mandiri, tidak bertanggung jawab dengan mentor. Kemudian tidak bertanggung jawab dengan promo, tidak bergantung dengan promo. Saya mau jadi manajer karena ada promo. Saya mau jadi gestok karena ada promo. Jadi tidak bergantung. Itu yang kedua. Yang ketiga mandiri, tidak bergantung pada event. Lanjut. Kemudian karakter mampu yang keempat yaitu positif. Banyak yang ingin saya jelaskan tentang positif di sini. Positif di sini apapun yang terjadi itu kita tetap positif, Bapak Ibu. Apapun, mau mitra kita disable, positif aja. Mau kita kenapa sih saya nggak sukses jadi positif aja. Kemudian pastikan selalu berusaha agar persepsi dan prasangka kita selalu dalam keadaan positif. Kemudian agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan terjadi. Jikalau tidak, maka tetap positif. Banyak kendala akan kita hadapi setelah kita menjadi leader. Semua kita di HMI sudah leader, ya kan? Yang manajer di sini semua manajer itu sudah leader, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang leader? Kita sudah punya tim yang harus kita bina. Jadi tumbuhkan sifat-sifat kita, perilaku kita, tingkah kita, berpikir secara positif. Apapun yang terjadi. Karena semakin tinggi pohon akan semakin tinggi angin yang menghantam. Jadi kita harus positif. Terutama positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi positif terhadap Allah, kita tidak boleh suudzon. Karena dengan kita suudzon itu akan menghambat kesuksesan kita, Bapak Ibu. Positif, yakin nggak Bapak Ibu akan sukses di ini? Sangat yakin atau yakin? Siapa yang akan sukses di ini? Siapa? Sebutkan namanya, Bapak Ibu. Astia, saya dihadapi Sylvia. Kita punya motivasi bahwa kita positif untuk diri kita. Allah akan memberikan kita sukses di ini. Perkataan itu adalah doa. Jangan kadang-kadang kita berpikir, mentor itu keren, makanya sukses, dia pandai bicara. Mentor itu karena dia sudah tahu. Mentor itu dia pandai ngomong. Mentor itu dia pintar dalam menanggapi saat ketemu dengan orang. Jadi nggak ada istilahnya. Karena mentor itu positif, dia positif. Saya yakin kalau saya ajak hijrah dia mau. Saya yakin saya ajak dia sukses dia mau. Kan positif tadi. Positif. Contoh misalnya Bapak Ibu sering ada PCA, saya nggak mau aja dia pasti nggak mau. Ya. Itu sudah awalnya aja sudah negatif, ya kan? Otomatis apa yang ditangkap itu ada ilmu lain yang memang kadang-kala kita tidak mengucapkan tapi itu terjadi. Jadi positif itu tadi itu akan terekam kepada orang yang kita prospek, kan terekam tanpa kita mengungkapkan, tanpa kita mengatakan itu akan terduplikasi. Contoh misalnya, saya sama Bu Asani atau sama Bu Erna, itu pembinaan. Itu di pikiran Sylvia misalnya, Bu Erna ini susah kali ya, sampai saya jadi nggak bisa. Saya aja sudah seuzon, bagaimana beliau mau sukses, tapi tidak. Tapi yakinkan dulu nih, Bu Erna pasti bisa, Bu Erna bisa. Bagaimana? Jadi saya sendiri sudah memancarkan energi positif untuk Bu Erna. Jadi sehingga beliau terduplikasi. Jangan ngomong-ngomong saja dari hati, Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Kemudian ulet. Jadi di HMI ini kita ulet, karakter sukses itu yang kelima adalah ulet. Salah satu rukun penting kesuksesan adalah bersungguh-sungguh dalam ikhtiar setiap disiplin dan profesional. Jadi yang dikatakan ulet di sini tekun, kemudian teguh, teliti, telaten, ya, cepat cakap, dinamis, fleksibel, mobilitasnya tinggi. Kita di sini harus banyak tulis-tulis kalau Sylvie bilang. Karena Sylvie lakukan dulu tulis-tulis. Contoh, Sylvie pertama mulai di HMI itu yang pertama karena dulu anak sakit, ya. Kalau kita cerita itu panjang sekali. Kemudian jumpa Bu Murni diajari bisnis. Kayak mana sih Bu Murni cara kita mendapat ilmu ini? Bagaimana kita supaya bisa kita jelaskan ke mitra
supaya kita bisa meng-closing orang cepat. Jadi Silvi tekun orangnya. Kalau dibilang home sharing jam 5 itu mau hujan mau pokoknya tekun, ikut aja. Kenapa? Karena prinsip Silvi itu penasaran. Bagaimana sih bisa memulai bisnis ini? Ya kan? Tekun. Kemudian tulis Bapak Ibu daftar nama. Kita harus tekun. Tulis daftar nama. Ada daftar kawan SMP, kawan SMA, itu diulang kembali. Kawan kuliah, tulis nama-namanya. Jadi kita harus tekun, kemudian teliti, kemudian cakap, kemudian fleksibel, dan mobilitasnya tinggi. Asal jumpa orang, assalamualaikum aja. Kalau dulu diajarin, assalamualaikum, hayo gabung. Orang kata kejar, pasti nanya, itu kakak pegang. Apa yang kamu bilang? Tiba-tiba nggak kenal kah dirinya, ya kan? Nah, lanjut. Kemudian, bisnis HNI yang kedua yaitu strategi rumus sukses. Apa sih itu rumus? Rumus sukses ya ada rumusnya gitu. Rumus itu apa? Yang pertama rumahan. Kenapa sih dikatakan di HNI itu rumahan? Agar stoknya kita buka stokis di rumah. Kita pakai produknya di rumah. Kemudian kita ajak orang rumah untuk ikut pakai. Kan bisnis ini dimulai dari rumah. Dari rumah kita pakai pasta gigi, kita pakai sabun mandi, kita pakai produk yang keperluan kita. Kita tidak dituntut untuk memakai semua produk. Kita pakai sesuai kebutuhan. Berawal dari mana? Dari rumah. Oh, saya harus punya toko? Tidak. Saya harus punya gedung? Tidak. Jadi stokis ini pada umumnya itu rumah jadi toko, rumah jadi perusahaannya, rumah jadi tempat dia membuka bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu murah. Siapa yang di sini yang gabung 10.000? Yang dulu gabung 10.000 masih ingat? Siapa yang gabung 30.000? Murah sekali. Untuk bisnis besar yang penghasilannya ratusan juta, kita masuk gabung aja 30.000. Bahkan ada yang 10.000, ya kan? Murah sekali. Kemudian kita punya produk-produk yang sangat murah seperti pasta gigi. Kenapa saya dari tadi bilang pasta gigi? Karena yang pertama kita bangun tidur dan kita lakukan adalah pasta gigi. Gosok gigi dulu, pakai pasta gigi. Kan nggak ada di sini yang nggak pakai pasta gigi. Pakai dulu pasta giginya. Murah sekali. Harganya 20.000. Dapat kartu diskon kalau kita punya kartu cuma 17.000. Itu kalau kita bandingkan dengan produk lain yang ada siwaknya, ada sirih, ada pinang, kemudian ada mie, itu berapa cocoknya pasta gigi kita? Dan manfaatnya luar biasa. Bisa untuk sikat gigi, bisa untuk deodoran, bisa untuk banyak. Kadang-kadang ada yang bisul kita taruh jadi obat. Orang sakit gigi kita tempel. Murah banget Bapak Ibu, 17.000 harga agen. Nah, kemudian lanjut. Yang ketiga untung. Kita sudah pakai produknya, kita sudah dapat untung. Pakai sendiri saja dapat untung. Di sini ada yang belum pakai pasta gigi atau yang belum pernah pakai sama sekali herbal honey, mau minyak herbal sinergi, mau zaitun, apapun, ada nggak? Semua sudah pakai. Dapat untung nggak Bapak Ibu? Dapat. Yang pertama kita dapat untung. Kalau harga pasta gigi tadi 20, kita agen jadi 17, sudah untung langsung 3.000. Kemudian kita dapat bonus 10% dari setiap produk. Itu untungnya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Silvi di sini ada ruginya. Semua yang kita pakai untung untuk sendiri, untung untuk jika kita berbagi. Kemudian yang keempat adalah simple. Kerja di HNI itu simple. Apa sih simple? Tadi sudah Silvi jelaskan tadi, ada PCA. Kenapa saya nggak sukses? Mungkin kita kurang cerita. Kita pakai manfaatnya kita dapat. Mungkin kita sedikit egois. Kita nggak mau bercerita, ya kan? Padahal orang di samping kita ada dulu selalu sakit gigi. Apa sih solusinya? Dia tak ingin diam. Kita nggak mau cerita. Berarti kan egois sekali kita nggak mau berbagi kebaikan dengan orang lain, ya kan? Kita sudah pakai, dapat manfaat, cerita saja. Kalau di sekolah misalnya ada yang tiba-tiba lutut saya, ada nggak yang nggak bisa bahasa Aceh? Ada?
bisa cek dulu. Jadi kaget kadang-kadang kok berasa keton. Itu dengan respon dia, oh ibu minum laurik bu, laurik itu bagus sekali, mungkin ibu asam urat, atau ibu pakai minyak herbal. Jadi dengan respon itulah cerita, karena kita sudah pakai, makanya kita sudah tahu. Kemudian simpel lagi, pakai cerita aja. Bu, kalau misalnya pada teman harga yang ya kan pasti ditanya. Kalau misalnya kita sampaikan dengan penuh hati, insya Allah pasti ada respon. Oh, pasang gigi, aduh Madiun berapa harganya? Oh, 20 bu, makanya ibu punya kartu diskon. Berapa kita buat kartu diskonnya? 10.000 boleh bu, 30 boleh. Apa bedanya? Kalau 30 kita dapat katalog, dapat kartu. Kalau yang 10.000, katalog dan kartunya dikirim melalui aplikasi. Boleh kita download sendiri. Nah, mudah sekali. Kerja simple, PCA pakai produk, cerita, ajak mereka buat kartu, itu aja. Lakukan secara telepon. Siapa? Bapak jumpa dengan kawan. Oh, saya pakai pas lagi. Kemudian ada yang cerita, oh anak saya kebentur, misalnya udah benjol, apa pakai MHS Pak. Nah, berapa harganya? 45.000. Jadi Bapak kalau mau murah, buat aja kartunya Pak. Kan udah masuk ke ajak mereka buat kartu. Itu aja kita lakukan secara rutin. Pakai cerita, ajak mereka untuk mendapat kartu diskon. Lanjut. Selesai ya, Allah cepat kali ya. Jadi berapa menit kira-kira mesin? Jadi di sini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, kita tidak boleh. Kenapa sih dia sukses? Apa karena dia pintar ngomong? Kenapa sih dia bisa ngomong? Dulu Silvi pribadi pertama gabung ikut acara itu penasaran, siapa sih yang di depan? Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Kenapa saya tidak? Jadi saya gali informasi murni, saya mau seperti orang tuh. Saya mau berdiri di depan. Saya mau menjadi seorang pemateri yang antusias. Ya, kenapa saya antusias? Karena saya sudah pakai produknya. Saya sudah bercerita ke banyak orang dan testimoni yang luar biasa. Produk HIG yang kita dapat, Bapak ya, luar biasa testimoninya. Jadi di sini kita dapat berkahnya, selain kita dapat manfaatnya, Bapak Ibu. Luar biasa manfaatnya ini. Kadang-kala di saat ada mitra telepon, Assalamualaikum Bu Silvi di mana? Ini ada Pak Sutri, Bu Silvi yang ingin ikut program hamil. Ya udah ke rumah aja, pasangannya suruh ke rumah aja. Jadi berbagi kebaikan HI peluangnya besar. Kita kerja sekarang, kalau menurut Silvi, kita kerja tapi cari yang berkah. Kita kerja bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita kerja jangan egois. Sebagian orang kerja, alah saya udah cukup, anak-anak saya udah cukup makan, kemudian saya udah punya mobil, saya udah punya rumah. Ego sekali kita Bapak Ibu. Kalau sekedar memikirkan keluarga kita sendiri. Tapi yang harus kita terapkan di kehidupan kita, bagaimana kita mengambil beban umat Bapak Ibu. Masih banyak anak fakir miskin Bapak Ibu. Masih banyak sekarang fakir miskin Bapak Ibu yang harus kita bantu. Kita harus kaya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang dalam diri saya harus kaya? Kenapa? Saya punya keluarga, saya punya saya punya tetangga, saya punya masih banyak orang miskin yang harus saya bantu. Kita tidak boleh egois Bapak Ibu. Kita sudah punya mobil, ini itu yang diterapkan. Kita sudah punya mobil, sudah punya rumah besar. Masa sih cuma cukup di kita saja Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu, kita tidak boleh egois. Umat muslim harus menjadi kaya. Tidak boleh, oh saya sudah kaya, oh saya sudah mampu, sudahlah, sudah cukup, anak saya sudah kenyang di rumah, anak saya sudah pulang, keluarga saya sudah menikah. Sanggupkah kita melihat tetangga kita Bapak Ibu kelaparan di samping? Luar biasa. Saya bilang tuh maunya saya menjerit, Bapak saya harus kaya. Itu yang saya tanamkan. Kapan? Insya Allah saya akan kaya. Saya punya keluarga yang masih butuh, ya gitu Bapak Ibu. Saya punya mitra yang kadang-kadang datang, Bu Silvi, saya butuh pinjam uang. Dari mana saya ambil? Itu saya ingin menjerit kata-kata Bapak Ibu, karena saya belum mampu. Tapi insya Allah saya akan mampu. Saya yakin Allah itu maha kaya
Ibu datang bantu. Usahakan Bapak Ibu, kita orang Muslim haruskah hanya ada banjir, kita yang turun, HNI yang turun ke lapangan bagi sumbangan banjir. Kalau ada yang bencana, mudah-mudahan tidak ada, kita yang di depan, HNI di depan. Siap Bapak Ibu? Harus siap. Kita umat Islam harus siap. Kita harus bisa mengambil beban umat. Beban umat banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Kenapa? Kadang-kadang orang mau masuk Kristen dengan hanya uang 5 juta. Kenapa? Karena mereka masih miskin. Ayo Bapak Ibu, kita di sini harus membangun pejuang-pejuang Muslim. Kita harus cari orang kaya. Kita harus bisa melahirkan orang-orang yang memang mau berjuang sama dengan kita. Kita di sini tidak harus banyak bicara, karena produk kita yang bicara. Kalau Ibu tidak percaya, coba Ibu jual MHS ke satu orang saja, untuk bawa beliau kemana-mana. Ibu Ronda gak pakai herbal, apa sih manfaat herbal? Jadi produk itu berbicara. Iya, kita hanya itu kabar. Kalau kita home sharing, kita tanya aja ke audience, siapa di sini yang pernah pakai minyak herbal? Coba tunjuk tangan. Tunjuk aja satu. Coba Ibu yang di belakang. Oh ini aja Bu Erna. Bu Erna sudah pakai minyak herbal. Apa saja manfaatnya sudah Bu Erna dapat? Apa? MAS itu obat-obatan yang diproduksi oleh orang-orang asing yang mereka tidak memikirkan halal dan haramnya. Yang penting produknya laku, pasarnya ada, untungnya banyak. Mereka tidak mau peduli apakah ini halal, apakah ini baik. Nah, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Kalau halal itu belum tentu baik, tapi kalau thayyib sudah pasti halal. Nah, umat Islam ini adalah umat-umat pilihan yang harus mengkonsumsi makanan yang baik-baik di muka bumi ini. Nah, di HNI produknya produk-produk yang halal dan baik. Nah, Bapak Ibu, ada yang baru bergabung di HNI, ada yang baru ikut acara hari ini. Oke, kami ucapkan selamat datang di acara SBP. Kita punya banyak acara. Hari ini kita buat acara SBP. SBP adalah Success Business Program. Nah, banyak materi-materi yang hari ini akan disampaikan oleh mentor-mentor kita. Untuk sesi pertama, kita undang Bu Sylvia Putri, ya, yang akan menyampaikan tentang materi jodoh. Jadi siapa yang mendapat jodoh, nah, hari ini bisa ketemu kiat-kiat mendapatkan jodoh. Maksudnya berjodoh nggak kita dengan HID ini? Berjodoh nggak dengan produk bisnis halal ini, ya? Oke, kepada Bu Sylvia Putri kami undang untuk tampil ke depan. Manfaat dari ini siapa? Mardiana. Dah, Mardiana coba. Ya, manfaat daripada minyak herbal. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku sudah dapat beribu testimoninya. Mungkin belum berani untuk unjuk diri atau memang kurang kesempatan untuk unjuk diri. Jadi saya yakin luar biasa. Itu aja cerita. Kita sudah dapat satu aja Pak, cerita. Ajak mereka buat kartu, nggak bisa daftar sendiri, minta mentornya daftar. Kalau misalnya mau belajar, ke rumah Silvi juga boleh. Yang di sini kalau belum ada yang belum bisa daftar mitra baru, ke rumah Silvi juga boleh. Yuk, kita duduk sama-sama kita belajar. Mudah sekali. Kita punya aplikasi HNI Mobile. Kita bisa lihat di situ ada bonus kita di situ. Kita bisa lihat tim kita di situ. Kita bisa daftar sendiri mitra kita di situ. Jadi kita nggak ada istilah Suzan kepada mentor. Yuhe, ada juga KTP yang daftar. Jadi kita bisa daftar sendiri. Kalau kita jadi agen biasa, kita bisa daftar sendiri dengan harga 10.000. Kalau yang 30.000, jadilah agen stok Bapak Ibu. Kita segera jadi agen stok. Kalau mau sukses jadi agen stok. Apa itu agen stok? Mungkin nanti detailnya akan diceritakan oleh Bu Diana Fitri. Saya akan ceritakan sedikit saja. Untuk pemula mau sukses, yang pertama, bagaimana kita menjadi manajer. Segera jadi manajer. Kemudian segera jadi stokis karena darahnya adalah mitra. Kemudian sedangkan oksigen adalah produk. Jadi segera jadi stokis. Stokis itu kalau sekarang 7,5 juta.
itu masih dapat promo. Kita setelah stokis bisa langsung jadi manajer. Segera Bapak Ibu jadi stokis. Nanti tinggal pembinaan dengan mentor-mentor kita. Dan luar biasa mentor kita di HMI tidak usah kita gaji. Mereka sudah dapat gaji sendiri di perusahaan yang luar biasa. Mereka gajinya luar biasa di HMI. Bu Murni ini ada waktu, kami buat sharing di sini. Tapi jangan sering-sering, kan tadi mandiri. Nah, ya kan? Jadi 1, 2, 3 kali perhatikan apa yang disampaikan. Cuma yang disampaikan cuma PCA. Sampai kalau misalnya sama PCA, maka cerita aja. Ayo pakai, ayo cerita banyak-banyak, ayo aja, ya kan? Itu cuma kerja kita di HMI. Segera mandiri. Jangan dimandiin orang lain. Yang kata orang ini tadi mandiri itu adalah mandi sendiri. Mudah sekali Bapak Ibu, masuknya murah, ya. Kesimpulan terus ya, masuknya murah, kemudian kerjanya mudah, mudah kita duplikasi. Oh saya nggak mau sukses di HMI karena mungkin saya semangatnya nggak semangat seperti Bu Silvi. Nggak perlu orang-orang yang mau dulu kita disebut, mau dulu. Kita mau cerita, kita mau pakai, aja. Jadi dengan kebiasaan itu, insya Allah Bapak Ibu akan sukses ya. Kita tidak harus punya gedung yang wow, saya mau buka misalnya, saya harus buka praktek HMI. Jangan dulu. Kita pelajari dulu, karena di HMI tidak dituntut harus besar. Jadi kita pelajari pelan-pelan, insya Allah kita akan besar ya. Ya. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang sudah menjalani bisnis ini susah, nggak sukses? Kenapa nggak sukses? Karena yang keluar dari kata-kata kita tadi sudah doa. Hai Bu Silvi, pakai yang lumana sukses. Jadi itu doa kita sendiri saja sudah tidak sukses. Kenapa sih saya nggak sukses? Nggak sukses. Yang timbul nggak sukses. Jadi yang terekam tidak sukses. Apa yang kita keluarkan, ya, apa yang kita pikir itu akan terkeluarkan dengan sendirinya. Contoh, kalau kita pikirnya positif, Allah akan berikan kita dengan orang-orang yang positif. Tapi kalau kita bahasa kasarnya gini, kalau kita pikirnya sampah, keluarnya sampah. Itu bahasa kasarnya. Makanya rubah dulu pola pikir. Belajar. Bukan dalam artian Silvi sampaikan ini Silvi sudah benar, bukan. Ini Silvi sampaikan karena Silvi sampaikan untuk diri sendiri. Kita harus sama-sama belajar positif. Positif dulu. Oh, ibu tuh insya Allah mau belajar. Karena positif. Yuk Bu, pakai apa? Ibu udah nggak tahu punya herbal nih. Ibu udah tahu, udah pernah lihat rasa ini. Ibu udah pernah lihat ini. Jadi, ceritakan saja. Ya, sekian dengan waktu yang sudah ditentukan. Mungkin untuk materi-materi selanjutnya boleh Japri atau nanti kita tunggu session yang akan kita adakan agenda sekarang di gedung, mungkin sebulan 4 kali agenda. Jadi Bapak Ibu saya mohon datang Bapak Ibu, hadir Bapak Ibu, karena di sini sudah leader. Kita sudah leader, kita sudah punya mitra. Kadang-kadang di closing ulang. Kenapa di closing ulang introspeksi diri kita? Kenapa di closing ulang? Mungkin dia tidak sampai pembinaan daripada kita. Beliau mau sukses, ID-nya nggak tahu. Beliau mau sukses tapi nggak ada pembinaan. Beliau mau sukses tapi nggak tahu apa-apa tentang ID. Jadi di saat keluar disebut, ya positif saja karena kita tidak membina. Terkecuali sudah kita bina, sudah kita sudah menggebu-gebu tiba-tiba disebut, itu boleh kita proses. Tapi tetap positif. Yang Allah ambil, yang Allah keluarkan di tim kita, artinya beliau itu tidak baik untuk tim kita. Biarkan aja keluar. Ya, sekian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Bu Sylvia Putri yang telah menyampaikan materi jodoh. Jadi mudah-mudahan kita bisa berjodoh, yang hadir di sini bisa berjodoh dengan HMI, dengan bisnis HMI ya, bukan mencari jodoh lagi maksudnya. Jadi tadi kan ada disampaikan produk HMI itu murah, tapi tidak murahan. Ya, murah, tapi bukan murahan. Nah, cara gabung ini mudah dan mudah-mudahan bisa sukses. Amin ya. Nah, kalau mau sukses di HMI itu kuncinya tadi harusnya punya jodoh. Jantungnya
jodoh jantung ya, ada singkatan. Jodoh itu singkatan supaya memudahkan kita mengingat. Jantung itu, masih ingat jantung tadi apa? Jantung itu adalah support sistemnya. Harus ada home sharingnya. Jantung kalau di tubuh manusia jantung tidak bekerja, kenali tadi kan? Nah, harus bekerja jantung itu. Walaupun manusia itu tidur, jantung tetap bekerja. Jadi jantung itu harus yang pertama J. Kemudian yang kedua darah. Darah di HNI di bisnis kita ini apa? Darah itu adalah mitra atau agen. Nah, agen inilah yang menggerakkan bisnis. Kemudian O, oksigen. Oksigen tadi apa? Produk atau produk bahasa Indonesianya. Bicara tanpa ada produk itu nonsense, omong kosong. Kita cerita produk halal, kita cerita bisnis umat, kita bicara tentang hijrah produk. Produknya tidak ada. Apa yang mau dihijrah? Kita bicara ganti pasta gigi dengan minuman Islam. Kita bicara ganti sabun mandi, ganti deterjen. Kita bicara ganti makanan dan minuman. Barangnya mana? Tapi tidak ada. Enggak jalan juga. Jadi jodoh itu harus sediakan produk, minimal produk untuk mitra kita. Ya, kita harus punya agen stok. Jadi jodoh itu J yang pertama, jantung itu adalah support system. Kita harus melakukan home sharing. PCA. Ingat ya tagline-nya PCA. PCA itu siapa yang belum PCA? Pakai, cerita, ajak. Pakai dulu produknya, cerita khasiatnya, ajak orang untuk pakai, ajak orang untuk gabung. Itulah bisnis. Jadi MLM ini mulut dari mulut sebenarnya. Cerita toko kita itu mulut kita. Udah buka toko belum hari ini? Bukan ambil kunci buka pintu toko, bukan itu. Buka toko, buka mulut. Buka mulut cerita ke siapa saja. Kalau ibu guru di sekolah cerita ke guru yang lain, cerita ke wali murid, cerita, gosip HNI, gosip pengalaman pakai HNI. Ini pakai, kalau nggak kita pakai, apa yang mau cerita? Kita pakai Hana, apa yang kita cerita? Kita pakai MHS, kita cerita produk MHS. Kita pakai minyak zaitun, cerita produk zaitun. Pakai cerita kemudian aja. Udah cerita jangan biarkan mitra itu hanya mendengar. Gabung yuk. Assalamualaikum. Apa kabar? Ayo gabung. Nah gitu. Ya kalau Jepang. Assalamualaikum. Apa kabar? Ayo gabung. HNI, PCA. Itu. Ini tagline-nya diulang-ulang. Sebenarnya materi kita materi mengulang-ulang. Namanya kan the power of repetition. Jadi kekuatan mengulang-ulang. Ibu masih ingat nggak cerita seseorang yang susah belajar, dia melihat tetesan air di batu, tak. Inilah mengulang-ulang. Jadi jangan sepelekan, kan kalau kita bergambar loh, kan kalau kita cerita loh, mengulang-ulang itu kekuatannya sangat besar. Ya, kekuatan mengulang-ulang. Jangan malu. Sehari Bapak Ibu, itu kan sudah Islam semua nih. Alhamdulillah sudah Islam semua kan. Sehari berapa kali mengulang syahadat? 17 kali, 17 rakaat. 17 rakaat ya. Paling kurang di salat fardu kita ada 5 waktu salat fardu. 5 waktu ada 2 tahiyat, ya kan? Paling kurang 10 ya, 10 lebih kurang kita bersyahadat. Mengulang-ulang. Jadi jangan menyepelekan, mengulang-ulang. Bercerita saja dan pakainya berulang-ulang. Jangan pernah kapok ibu bercerita. Jadi saya mereview yang disampaikan oleh Bu Silvi supaya lekat di pikiran Bapak Ibu. Jangan ragu untuk pakai. Pertama kita yakin dulu produk ini benar-benar halal. Kita yakin produk ini benar-benar baik. Kita harus yakin produk ini benar-benar berkualitas. Dan mudah-mudahan produk ini berkah sesuai dengan sunnah. Kita pakai pasta gigi sesuai dengan sunnah, ada siwaknya di situ. Kita minum zaitun, kita niatkan ini adalah makanan Rasulullah. Kita minum zaitun, kita tidak hanya menghafal, anak-anak pun tidak bisa menghafal.
wattini wazaitun. Tapi pernah nggak kita mentadabburi bahwa zaitun itu tidak sekedar Allah sebutkan lebih dari 7 kali dalam Al-Quran, tetapi zaitun itu punya khasiat yang sangat besar bagi kita. Tidak mungkin Allah sediakan satu surat An-Nahl, kami ciptakan lebah yang makan tumbuh-tumbuhan kemudian dikeluarkan madu di dalamnya, sangat baik untuk kesehatan manusia. Ada nggak ibu-ibu dapat di dunia medis modern, kedokteran medis yang merekomendasikan madu? Tidak ada. Ini adalah pengobatan ala Nabi. Jangan tinggalkan pengobatan ala Nabi. Nah, yang kita cerita ini makanan Rasulullah. Yang kita ceritakan ini produk Al-Quran. Yang kita ceritakan ini makanan-makanan yang memang direkomendasikan oleh Allah. Jadi jangan ragu, male. Nah, kalau bicara gengsi, ini kalau gengsi luar biasa mau raja ya. Karena kan keturunan raja, penumpang raja dari muka bumi mau paling mulia. Jadi bercerita hal remeh-temeh itu kita anggap male, itu kan bukan kan? Male, ibu kan guru, ibu kan kepala sekolah, ibu kan bidan, puskesmas, bukan bupati, male. Nah, jangan malu. Nah, kenapa saya bilang tidak malu? Kata Imam Hasan Al-Banna, walaupun Anda sudah kaya, berdaganglah. Walaupun kita sudah kaya, insya Allah kita sudah kaya semuanya, berdaganglah. Kalau Bapak tahu sudah kaya, semua yang hadir di sini punya paru-paru. Nah, harga paru-paru itu lebih dari 3 miliar. Semua yang hadir di sini punya jantung. Kalau ibu mau beli jantung di pasar gelap, 5 miliar. Semua yang hadir di sini punya ginjal. Harga ginjal itu 3 miliar. Ada di pasar gelap. Kaya kan? Ini semuanya karunia Allah. Dan itu tidak free. Itu ibu harus jaga. Kita harus sampaikan ini semua kekayaan kita yang Allah berikan. Mau nggak ibu? Paru-paru ibu diganti dengan uang 10 miliar. Siapa yang mau? Saya bayar cash. Ada yang mau? Tidak mau kan? Itulah karunia Allah yang luar biasa. Kita hidup oksigen free, gratis. Tapi kita harus menjaga itu. Jagalah hati. Jaga hati lagu Agim ya. Dengan herbal-herbal yang islami, dengan herbal-herbal yang halal, makanan yang halal. Jagalah paru-paru, minum susu kambing, EGM. Kemudian jagalah ginjal, jaga ginjal, minum zaitun. Jagalah usus. Nah, usus, sudahkah Anda jaga usus hari ini? Jangan minum itu, yang iklan-iklan itu. Kita punya sendiri, Bu. Minum zaitun, bersihkan usus kita. Yang tinggi usus panjang usus kita itu 3 kali tinggi kita. Kalau tinggi kita 1,5 meter kali 3. Nah, inilah buta-buta di sini. Sumbat ya, Bu. Sumbat itu menjadi bergerak, dinding-dinding usus bergerak. Minumlah zaitun. Nah, kampanyekan. Saya minum Pak di rumah. Saya minum, keluarga saya minum, anak semua minum. Tapi saya malu sampaikan. Nah, jangan blok kebaikan hanya di kita. Jangan stop kebaikan hanya di keluarga. Kalau sudah tahu zaitun itu baik, kalau sudah yakin madu itu baik, sampaikan. Kalau sudah yakin produk ini bagus, sampaikan. Kecuali masih ragu-ragu. Kalau kita masuk ke komplek militer, ragu-ragu, mundur. Ini nggak ada yang mundur, berarti semua yakin. Ya, apa kabar semuanya? Semangat ya. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Nah, di backdrop kita itu tulisannya bahasa Inggris dulu. Sukses Business Program. Program menuju sukses bisnis kita pada hari ini. Temanya adalah, kalau di atas itu nama acara. Acara ini adalah salah satu acara-acara yang ada hebat, ada SBP, ada BOS. Nah, hari ini kita buat SBP. Nah, tema yang diangkat hari ini, think global, act lokal. RTG kan, Mas Aceh gitu kan. Pikirnya luas, pikirnya cakrawala besar, ya. Pikirnya sampai ke Mekah, tetapi actionnya
lokal, actionnya di kampung, actionnya di tetangga, actionnya di seluruh, actionnya di arisan, actionnya di mana-mana kita ada perkumpulan, di komunitas. Jadi jangan heran, ini bisnisnya mulai dari lokal, tetapi efeknya global loh. Jadi kalau nanti ibu lihat ada foto misalnya, jamaah HNI berangkat umrah bareng dengan bendera HNI, itu biasa. Setahun ada 2 kali ya, setahun 2 kali atau 3 kali. Kemudian trip to Eropa, itu biasa. Jalan-jalan ke Andalusia, ke Spanyol, alhamdulillah kami sudah pernah. Nah, dari action lokal bisa dapat global. Jadi bukan Pegah Haba Jakarta London terus ke Ingom. Jangan itu, bicaranya global. Kita actionnya lokal. Jangan hanya omong saja, tapi action kita mana? Jangan hanya punya mimpi, tapi bangun wujudkan mimpi. Kita punya mimpi, harus punya mimpi ingin rindu Baitullah. Kita action bagaimana cara rindu Baitullah itu bisa terwujud. Kita punya mimpi tahun depan HNI mau jalan-jalan ke Jordan, kemudian masuk ke Bethlehem. Bethlehem itu di wilayah Palestina yang diakui, yang dicaplok oleh Israel. Kemudian salat di Masjidil Aqsa. Ini bulan 2 Februari nanti 2023. Ibu-ibu mau nggak bermimpi? Mimpi dulu ya yang ikut. Mau nggak bermimpi? Saya mau kali, Bu. Saya ingin sekali mimpi bisa ke Jordania, jalan-jalan bareng HNI yang dipandu oleh mentor-mentor hebat, yang punya ukhuwah yang sangat kuat. Kita jalan-jalan ke Jordania, kemudian kita ke piramid Giza di Mesir, kemudian ke Palestina, salat di Baitul Aqsa. Subhanallah, itulah masjid wilayah yang sangat kita rindukan setelah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Tetapi Masjidil Aqsa sekarang dikuasai di bawah jajahan Zionis Israel. Kita bercita-cita ke sana. Nah, bulan 2 nanti kalau Bapak Ibu yang benar-benar pingin, bisa daftar dengan ke HNI. Tapi karena belum cukup poin, dia bayar sendiri. Tapi kalau sudah cukup poin, kalau sudah sampai ke level bisa berangkat free, insya Allah akan dapat. Kami tahun sebelum COVID bisa jalan-jalan ke peninggalan kejayaan Islam di Spanyol. Ada tahun 711 Islam keluar di Spanyol. Nah, sekarang peninggalannya apa? Zaitun. Di Spanyol itu zaitun produk unggulan. Kalau di kita sawit. Kalau di sana zaitun. Pohon zaitun melebihi pohon sawit di kita. Nah, produksi terbesar di dunia dari Spanyol. Nah, mereka sekarang mayoritasnya bukan Islam, malah Islam menjadi minoritas sekali. Nah, mereka benar, kalau mereka mendengar kata la ilaha illallah, maka mendengar azan, mereka akan berkata begini, kami pernah dengar dulu dari kakek buyut kami. Kami pernah dengar rasanya kata-kata itu dulu sekali. Itu di Spanyol, ya. Nah, mereka konsumsi pangannya zaitun, karena mereka yakin sekali zaitun itu bagus. Ya. Di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu mau nggak dengar cerita sukses? Cerita sukses orang-orang yang bisa memberi inspirasi kepada Bapak Ibu. Yang bisa memberi inspirasi, menambah semangat kita menuju sukses dari HNI itu milik semua orang. Dari from zero to hero, dari nol bisa menjadi sukses. Nah, orang-orang yang sukses itu orang-orang yang siapa saja. Ada yang kami rombongan pada saat tur ke Eropa, penjual es krim keliling, ya, penjual es krim keliling. Beliau suksesnya itu karena yakin sekali produknya halal, karena semangatnya untuk menyiarkan produk halal. Alhamdulillah dia berhasil, dan es krimnya itu diganti dengan produk-produk halal. Ya, tetap keliling dia menjalankan produk halal ini. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sepele
Kalau poin itu hanya 1000, satu produk poinnya misalnya 10. 10 itu kan sama dengan 1000. 1000 itu kalau 10% 10 itu 10.000. Kalau 10% dari 10.000 1000. Alam seribu. Jangan sepele. Hana seribu, hana sejuta. Hana seribu, hana 10 juta. Ya, jangan kita kadang-kadang kan menyepelekan. Kita beli pasta gigi. Pasta gigi harganya 17.000, poinnya 3,5. 3,5 itu 3.500. Satu pasta gigi poinnya 3.500. Karena saya baru gabung, saya dapat 10%. 10% dari 3.500, 350. Lihat cuma dari pasta gigi. Ya, itu kalau hanya satu orang beli satu pasta gigi, tapi kalau itu dilipat gandakan, jadi kita jam kerja tetap 24 jam, cuman kita lipat gandakan mitra kita. Satu pasta gigi dibeli oleh 100 mitra. 100 mitra belinya 5 pasta gigi, 10 pasta gigi sebulan. Tidak lagi 350. Kalikan saja 100 mitra kita beli pasta gigi, dia sampaikan lagi ke mitra-mitranya, ke keluarganya. Jadi mulai dari kecil-kecil, makanya ini temanya diangkat, tingginya global, act-nya lokal, mikirnya besar, actionnya dari kecil-kecil. Ya, jadi actionnya jangan mengabaikan keluarga, tetangga, sahabat, kemudian mitra kerja, itu dimanfaatkan semua. Baru kenal juga manfaatkan. Contoh baru kenal kita misalnya sambil menunggu jemput anak sekolah. Nah itu manfaatkan itu. Daripada kita saling diam, sapa. Jadi tagline-nya gesit. Gesit itu apa? Siapa tahu gesit? Gemar, silaturahmi, produktif. Jadi silaturahmi itu yang produktif. Omong-omong HNI. Jadi bukan gosip yang gibah. Ya, bukan gosip yang fitnah, tapi gosipnya yang produktif. Ya, mulai hari ini kita gosip ya, kita cerita HNI. Apa yang bercerita Pak? Saya belum pakai. Pakai dulu, ya pakai dulu produknya. Pakai dulu, baru ceritakan. Kita tidak bisa dengar-dengar kalau nggak pakai. Nah, saya kasih ilustrasi satu ya. Ibu lebih percaya orang sales atau orang pakai? Orang pakai. Misalnya ada sales yang menjual mesin cuci merek A. Dia bilang mesin cuci ini bagus, begini bagus, dia cuciannya lebih cepat, kemudian deterjen lebih hemat, listrik lebih hemat, air lebih hemat. Ini kata si sales, mereknya A. Tetangga ibu pakai mesin cuci sudah bertahun-tahun, mereknya B. Tapi saya pakai B begini loh. Ibu lebih dengar yang cerita si sales atau dengar cerita orang pakai? Orang pakai. Makanya di hari ini bukan sales kita ya. Kita adalah agen yang sudah pakai produknya, yang sudah yakin kualitasnya, yang sudah hijrah kita ke produknya, baru bercerita. Jadi kita bintang iklan yang sudah pakai. Beda dengan bintang iklan di TV, bintang iklan di media, mereka tidak pakai. Coba lihat sekelas Raffi Ahmad, ada nggak pakai sabun, misalnya sampo yang dia iklan? Tidak ada. Tidak mungkin sekelas dia pakai sampo yang harganya misalnya 17.000. Tidak mungkin sekelas Bintang Look yang pakai sabunnya yang 3.000. Tidak mungkin. Dia hanya sales ya. Tapi kita cerita, kita berbagi pengalaman. Oke, hari ini kita akan panggil salah satu mentor kita, salah satu leader yang akan menyampaikan pengalamannya bagaimana suksesnya di HNI. Kepada Bu Murni kita panggil untuk hadir ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur. Selamat dan salam kepada kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Ini terpana melihat saya atau apa ya? Atau saya yang kena? Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya?
biasa. Jadi saya dapat tugas hari ini untuk menceritakan sedikit sukses story ataupun cerita sukses yang pernah saya jalani di HID ini. Jadi awal mula saya di HID, saya tertarik karena produknya luar biasa, dan itu salah satu yang memang saya ingin banget gitu tahu tentang HID. Itu semua itu semua karena dukungan mentor kita yang sangat luar biasa, selalu mendampingi dengan sabar, dengan penuh semangat, tidak pernah henti ke puskesmas memberi semangat buat saya, karena pada saat itu saya belum begitu mau tahu dengan HID. Mungkin sama ya, ibu di sini juga pada saat awal diajak, apa sih HID gitu kan, apa sih kan gitu, karena mungkin kita pernah di multi-level lain, pernah memakai produk lain, rasanya semua produk kan sama kan sama, jadi nggak begitu tertarik gitu. Tapi alhamdulillahnya Bu Mentor selalu dipepetin, selalu dikasih semangat bahwa produk ini bagus, segala macam bagus, jadi saya coba. Awal mulanya Bu Mentor saya yaitu Bu Diana Fitri ke Puskesmas Bayu. Beliau datang tujuan ingin mempromosikan produk HID ke kawan beliau yang kebetulan juga kawan saya gitu. Jadi pada saat beliau prospek dengan semangat, dengan antusias, saya hanya memandang, kasihan ibu ini, mungkin cuma itu pada awalnya gitu. Dan karena alasan kasihan tadi, saya mengambil salah satu produk, saya lihat yang paling murah gitu, kalau nggak saya pakai nanti ya saya buang gitu kan. Yaudah saya ambil salah satu produk yang paling murah, yaitu pasta gigi gitu kan. Jadi saya bawa pulang ke rumah, pasta giginya saya taruh, saya lihat, terus apa salah sih, saya coba gitu, saya pakai pasta giginya. Alhamdulillah luar biasa. Pada saat itu saya mungkin pakai behel yang dengan sering sariawan, sering kali sakit gigi, ke dokter gigi itu harus kontrolnya sebulan berapa kali gitu. Alhamdulillah dengan pasta gigi ini ya luar biasa gitu. Jadi saya mulai Kak Diana ke puskesmas, saya mulai Kak bagus ya produk ini segala macam gitu. Oh iya. Barulah di situ Bu Diana lepas lagi saya. Sini KTP-nya. Saya gabung gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pada saat itu saya kasih KTP saya dengan terpaksa. Pertama dengan terpaksa. Jadi saya kasih KTP, beliau gabungin di grup gitu. Disitulah mulai saya melihat keren ya ini. Ya udah. Dikasih buku, saya baca-baca buku, apa ya produk yang bisa saya coba lagi kan. Pastinya keren gitu. Berkebetulan juga pada saat itu anak kami yang ketiga keseringan bisulan terus. Yang terakhir bisulannya di kepala yang agak sensitif dengan saraf gitu. Jadi kalau mau dibelah pun nggak bisa, matanya pun nggak ada gitu. Jadi apa ya saya mau taruh? Mungkin itu salah satu Allah kasih jalan saya harus yakin di HID. Saya jumpa lagi Bu Diana, ini anak saya coba MHS. Saya bawa pulang MHS, saya panasin seperti arahan Bu Diana. Saya tahu alhamdulillah 3 hari bisulnya hilang, nggak pecah, nggak tuh mana sampai sekarang. Alhamdulillah. Tepuk tangan Bu HID. Jadi dari MHS saya coba terus satu demi satu produk. Alhamdulillah kok harganya murah tapi produknya luar biasa. Yang lebih terkejutnya, Bu Murni belanja Bu Murni sudah sekian, Bu Murni mau jadi stokis, Bu Murni jadi ini jadi itu. Oh gitu ya. Terus saya ngapain lagi Bu Diana? Bu Murni cuma ngajak berapa orang yang Bu Murni jadikan ini jadi. Saya ikuti arahan Bu Diana, luar biasa. Di akhir bulan saya mendapatkan bonus pertama sekitar 300.000. Saya pernah bergabung di multi-level lain, mungkin duit saya habis puluhan juta, berbonus hanya kecil. Ini saya pakai sendiri dengan puas, duitnya juga nggak seberapa, tapi bonusnya luar biasa. Dari situ mulai saya yakin HID memang kayaknya ini bisnis luar biasa. Cuma pasti ada kendala. Jadi kendala saya yaitu pasangan saya yang tadi berdiri di depan. Beliau yang selalu menjatuhkan saya pada saat itu. Semua ini udah sibuk sama itu, gitu kan? Nggak usah sibuk diri, gitu. Di rumah saja nggak usah sibuk diri.
Allah nih, coba dulu. Jadi coba perbaiki diri dengan HMI. Mungkin sama. Ibu-ibu di sini ada keluhan dengan pasangan yang belum setuju? Ada, pasti ada. Karena kita nggak salahin pasangan, karena beliau belum tahu apa HMI, beliau belum tahu komunitas kita apa, belum tahu apa kita ngapain di HMI, ya kan? Nah, makanya perbaiki diri, perbaiki kualitas diri. Mungkin saya dulu dengan banyak kekurangan saya, dengan segala macam saya dengan HMI insya Allah bisa menuju ke lebih baik. Karena di HMI kita mengajak hijrah. Hijrah itu kan menuju ke lebih baik. Nah, dari dulu yang begini harus menjadi begini. Nah, dari situ mungkin pasangan kita akan melihat, kok semenjak di HMI lebih sering cium tangan saya, kok semenjak HMI udah sering kasih air minum putih buat saya, padahal kita trik kan. Itu dia. Jadi kita harus lebih baik. Gitu. Jadi salah satu trik saya, kalau memang masih ada ibu pasangannya yang masih kurang setuju, kurang ini, jangan dilawan, jangan ditentang, gitu, jangan. Jadi usahakan perbaiki diri, karena kita di HMI selalu diingatkan untuk selalu menuju lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu. Hari depannya harus lebih baik daripada hari ini, gitu. Jadi terus kita memperbaiki diri, positif seperti Bu Silvi katakan tadi. Nah, jadi saya sudah mulai bagaimana ya cara, karena pada saat itu saya mungkin belum mengerti sekali tentang HMI. Jadi saya mau jelasin ke pasangan, apa ya saya mau jelasin? Saya juga orangnya kurang bisa bicara gitu kan. Ini pertama saya bisa ngomong di depan. Jadi kalau agak gemetar, terima kasih. Jadi pada saat itu ada acara di Medan. Ini salah satu saya harus bisa hadirkan beliau ke acara. Makanya kalau ada acara ibu dihadirkan pasangannya supaya kitanya nggak usah menjelaskan, biar acara yang menjelaskan pasangan kita. Gitu kan? Karena yang kita jelasin beda pemahamannya. Tapi kalau beliau melihat sendiri, oh begitu ya, hari ini. Itu salah satu trik yang saya lakukan pada saat itu. Saya hubungi Bu Diana, saya mau ke Medan boleh? Oh boleh. Yuk kita daftar. Saya daftarin Bu Diana, kalau nggak salah dulu di SDB Medan 700.000 tiketnya, 750. Enggak di pas di Medan, terus ya udah saya bayarin semua tiketnya. Saya berbohong di situ sedikit, nih kita dibayarin tiket Medan, yuk. Karena kalau dibilang bayar kamu ikut, nih jangan habisin duit. Itu bisnis belum tahu kali, ya kan? Pasti kena marah kita kan? Nih, yuk dibayarin. Abi kan di sana, nggak apa-apa, santai-santai aja kita, yuk ikut gitu. Dengan segala macam raya saya, akhirnya beliau ikut ke Medan. Dari Medan pun alhamdulillah beliau hadir, hanya duduk paling belakang. Saya mantau sama Bu Diana masuk, alhamdulillah masuk. Duduk di belakang saya lihat gitu kan. Pas pertengahan acara sudah ke tengah beliau, alhamdulillah sudah ke tengah kamu. Biar aja gitu kan. Alhamdulillah pas closing beliau yang di depan jadi agen stok. Masya Allah luar biasa. Saya genggam tangan Bu Mentor, ya Allah alhamdulillah doa saya dikabul, alhamdulillah beliau jadi stokis. Maka saat itu saya stokis juga. Beliau juga stokis, langsung mengeluarkan duit 5 juta di sana. Beliau kami angkut orang pulang dari ke Medan ke Lusmowe. Alhamdulillah mulai dari situ mungkin ada sedikit saya tanya, kenapa dia udah mulai. Disitulah beliau melihat bahwa HMI memang apa yang kita ngomong itu yang kita lakukan. Kita ngomong masalah syiar, kita ngomong masalah halal, kita ngomong masalah perbaiki diri, tapi di situ memang beliau langsung lihat yang betul-betul orang yang soleh dan solehah semua. Alhamdulillah luar biasa ini. Alhamdulillah berarti sukses kita, sukses saya semua dari dukungan dari para mentor-mentor kita. Alhamdulillah terima kasih buat Bu Diana Fitri yang tak henti-hentinya dengan sabar, dengan penuh keikhlasan membina kita. Juga Bu Rizky Amelia yang sampai sekarang tidak pernah berhenti dalam grup kita, semua grup WhatsApp, grup mitra kayaknya ada beliau, nanti memberikan ilmu dan semangat. Juga ada leader kita yang pertama di Lusmowe, Bu Desria Mayaksari, mungkin nggak bisa hadir, tapi beliau juga punya luar biasa yang terus membina kita, membina saya dari awal gitu. Juga kepada
mitra-mitra saya yang sangat luar biasa. Mungkin saya bisa berdiri, saya bisa kuat, saya bisa sesukses ini karena mitra. Gitu. Kita selalu ada hubungan, ada mentor, ada mitra. Itu juga dari ibu semuanya. Hargai, hormati mentornya dan sayangi mitra-mitra kita semuanya. Itu terima kasih juga buat pasangan saya, Pak Najar, Abi Najar yang dulunya tidak mendukung tapi sekarang beliau selalu ada di samping saya, beliau selalu ada di depan dalam setiap event, setiap acara. Berapa bonus Bu Murni sekarang? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kira sama bonus BC-nya berapa digit ya? Kasih tahu nggak ya? Nanti iri, nggak apa-apa ya, dibiarkan. Nah, jadi sekitaran kurang lebih di atas 20. Pernah mencapai 30 lebih, cuman itulah kalau kita memang mau lebih ya lebih action. Mungkin untuk beberapa bulan ini saya juga ada kendala kemarin melahirkan segala macam, tapi alhamdulillah masih bertahan. Itulah hebatnya HMI 20 JT. Insya Allah kawan-kawan semua pasti bisa. Jadi pada ada cerita juga sedikit mitra saya, beliau pada saat saya gabung yang mungkin belum pernah melihat duit bonus sekian-sekian, jadi pas beliau sudah tekun, beliau rajin, beliau BCA, alhamdulillah bisa sekarang beliau merasakan juga bonus di atas 2, 3 bahkan pernah mencapai 5 juta. Yang apa yang tadi presentasi yaitu Bu Sylvia. Tepuk tangan buat Bu Sylvia, Ibu Sylvia. Bu Nani juga. Jadi mungkin demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bermanfaat diambil, yang nggak ada bermanfaat dibuang saja. Oke, Bismillah, kita semua bisa sukses ya Andi. Jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti. Apapun kita harus maju, apapun kita harus ikuti arahan dari mentor-mentor kita. Bismillah, positif. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.